Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Putri Permatasari, NIM 215302668, kelas B Online Manajemen, STY Riau, dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Asnawati SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Disimak ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa itu likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas. Sebelum itu, kita harus memahami apa itu rasio keuangan. Nah, rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Nah, angka-angka di dalam laporan keuangan perusahaan itu seperti neraca, laba rugi, serta laporan arus kas yang digunakan untuk menganalisis kuantitatif dan juga menilai likuiditas perusahaan, serta masih banyak lagi. Nah, kinerja keuangan bagi suatu perusahaan itu sangat bermanfaat bagi banyak pihak, seperti investor, kreditur, analisis, ataupun konsultan keuangan, dan pemerintah, serta manajemen perusahaan itu sendiri. Apa yang kita pelajari yaitu tentang likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas. Nah, secara singkat, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesegera mungkin, serta solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka panjang dan pendek pada saat likuidasi. Sedangkan rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajibannya. Contoh mudahnya, rasio likuiditas ditunjukkan oleh rasio kas dengan kewajiban lancarnya, seperti pembagian slip gaji ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal cara mencari current ratio di dalam likuiditas itu sendiri. Jika PT Sukses Penerbangan mempunyai aktiva lancar sebesar 50.900.000 dan hutang lancar sebesar 15.550.000, berapakah nilai current ratio perusahaan dan berapa jumlah kas yang harus dibayar untuk melunasi hutang lancar? Di sini kita masukin current ratio, rumus current rasionya. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Maka 50.900.000 dibagi 15.550.000 dikali 100% sama dengan 327% atau 3,27. Current rasio 327% atau 3,27 ini artinya kewajiban jangka pendek sebesar Rp1 ditanggung atau dijamin aktiva lancarnya sebesar Rp3,27. Nah, cara memperbesar rasio likuiditas di sektor aktiva lancar dengan cara menambah aktiva lancar, yaitu 1. Menjual aktiva tetap, 2. Menambah modal sendiri, serta 3.
menambah utang jangka panjang. Sedangkan sektor utang lancar itu mengurangi utang lancar. Menjual aktiva tetap. Nomor 2, menambah modal sendiri. Serta 3, menambah utang jangka panjang. Nah, kemungkinan yang dialami perusahaan dalam hubungannya dengan likuiditas, yaitu perusahaan liquid tapi insolvable, yaitu maksud darinya itu tidak segera dalam keadaan kesukaran finansial. Nah, tetapi masih dapat bekerja dengan baik dalam memperbaiki solvabilitasnya. Yang nomor 2 ini yaitu perusahaan illiquid dan solvable, perusahaan dalam kondisi prima keuangannya. Serta nomor 3, perusahaan yang solvable tapi illiquid, yaitu perusahaan bisa mengalami yang namanya kesukaran finansial sementara, tetapi tidak dalam waktu yang lama atau hanya sebentar saja. Serta nomor 4, perusahaan yang insolvable dan liquid, yaitu pada suatu saat akan mengalami namanya kesukaran finansial. Nah, materi yang kedua yaitu tentang solvabilitas. Solvabilitas itu sendiri mempunyai arti atau definisi adalah metrik yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan mereka dalam membayar kewajiban utang jangka panjang. Nah, metrik ini biasanya digunakan atau sering digunakan oleh calon investor ataupun calon pinjaman bisnis atau pemasok untuk mereka nilai apakah kesehatan keuangan perusahaan ini, dan juga dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek, jangka panjang atau tidak. Nah, meskipun rasio solvabilitas ini adalah ukuran yang sangat pas, namun solvabilitas ini tidak dapat menghitung kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh sumber pendanaan baru dalam jangka panjang seperti dana saham atau obligasi. Manfaat dari rasio solvabilitas itu sendiri adalah untuk mengetahui status perusahaan dengan melihat keseimbangan antara jumlah modal dan aset yang tetap dimiliki. Nah, di sini ada contoh cara mencari solvabilitas. Di sini jumlah aktiva sebesar 450.000, jumlah utang sebesar 300.000, maka excess value daripada aktiva di atas utang seluruhnya sebesar 150.000. Nah, solvabilitas sama dengan 150.000 dibagi 300.000 dikali 100% sama dengan 50% dari jumlah utang. Apabila perusahaan penambah utang sebesar 150.000, maka sekarang keadaannya sebagai berikut. Jumlah aktiva dari 600.000 dalam kurung 450.000 ditambah 150.000, lalu jumlah utang sebesar 450.000 dalam kurung adalah dari mana cara mendapatkan 450.000 itu adalah 300.000 ditambah 150.000, maka nilai lebihnya sebesar 150.000. Berdasarkan hasil di atas, nilai lebih kekayaan bersih adalah angka absolut yang tidak berubah
dan tetap sebesar 150.000 walaupun diadakan tambahan utang sebesar 600.000 dibagi 400.000 dikali 100 sama 100% sama dengan 1,33 atau bisa dibaca 1,33 dibanding 1. Kelebihan nilai aktiva atas utang atau nilai bersih 150.000 dibagi 450.000 dikali 100% sama dengan 1/3 atau bisa dibaca dengan 1:1. Nah, cara mempertinggi solvabilitas itu sendiri dengan di sektor aktiva lancar, yaitu menambah aktiva tanpa menambah utang atau menambah aktiva relatif lebih besar daripada tambahan hutang. Lalu di sektor utang lancar, mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva atau mengurangi utang relatif lebih besar daripada besarnya aktiva. Nah, solvabilitas memiliki jenis-jenis rasionya, yaitu pertama 1. Rasio total utang terhadap total modal. Di sini menggambarkan tentang kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang mereka dengan modal mereka itu sendiri. Nah, rumus dari rasio total utang terhadap total modal itu sendiri yaitu total hutang mereka dibagi dengan modal dikali 100%. Selanjutnya nomor 2 yaitu rasio total utang terhadap total aset. Di sini berguna untuk menunjukkan kemampuan dari total aset apakah bisa menutupi total utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Di sini rumusnya sama dengan total utang terhadap total modal, yaitu total hutang dibagi total modal, maksudnya total aset, dikali 100%. Yang ketiga adalah time interest atau interest coverage ratio, adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi beban bunga pada masa mendatang. Rumus dari interest coverage ratio ini adalah laba sebelum pajak dibagi bunga dikali 100%. Materi yang terakhir yaitu adalah rentabilitas. Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Nah, rasio rentabilitas ini adalah rasio yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Macam-macam rentabilitas ada 2, yaitu rentabilitas ekonomi serta rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi adalah kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari modal asing maupun modal pribadi. Sedangkan rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari modal keuangan milik pribadi. Nah, cara mencari rentabilitas ada 5 cara, yaitu pertama dengan cara profit margin. Dengan rumusnya profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya nomor 2 yaitu return of investment, yaitu dengan rumus return on investment sama dengan IT dibagi investasi dikali 100%. Selanjutnya nomor 3 net profit margin. Dengan rumus net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Selanjutnya nomor 3 gross profit margin. Dengan rumus gross
gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Terakhir nomor 5 yaitu return of asset dengan rumus return of asset dibagi EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, cara memperbesar rasio rentabilitas itu sendiri yaitu menggunakan modal pinjaman atau dengan menggunakan modal perusahaan sendiri agar memperbesar rasio rentabilitas itu sendiri. Nah, di sini contoh dari soal rentabilitas, cara mencari rentabilitas yaitu sebuah perusahaan selama 2 tahun mempunyai net sales sebesar 100.000. Jumlah modal atau kekayaan digunakan dalam perusahaan sebesar 50.000. Selama 2 tahun menghasilkan laba usaha sebesar 5.000. Berapakah rentabilitas ekonominya? Maka di sini kita mencari profit margin dengan rumus profit margin sama dengan 5.000 dibagi 100.000 dikali 100% sama dengan 5%. Operating asset turnover sama dengan 100.000 dibagi 50.000 2x. Earning power 5% x 2 sama dengan 10%. Maka rentabilitas ekonominya sebesar 50%. Sekian untuk penjelasan saya tentang likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jika ada yang mau bertanya, silakan di komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih sebelumnya telah menyaksikan ini, dan terima kasih kepada ibu dosen telah memberikan tugas ini, serta mohon maaf bila ada kekurangan, silap kata. Saya tutup video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.